berpolitik adalah soal strategi dan taktik. Oleh karena itu, dalam berpolitik, otak atau pikiran harus didahulukan ketimbang perasaan atau emosi. Para politisi kawakan yang sudah kenyang makan asam garam perpolitikan akan melakukan hal itu. Salah satu contohnya adalah Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, yang dengan jantan mengucapkan selamat atas terpilihnya Prabowo Gibran hanya beberapa saat setelah Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengumumkan kemenangan paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 itu. Partai Nasdem pun tidak ikut dalam riuh rendahnya persidangan sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Meskipun Capres-Cawapres yang diusungnya Anies Muhaimin bersama PKB dan PKS mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Hasilnya, Surya Paloh bisa kembali tampil bermesraan dengan Jokowi dan Prabowo. Itu merupakan bagian dari strategi dan taktik dalam berpolitik. Jangan pula dilupakan kehadiran Anies dan Muhaimin dalam acara penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran yang diselenggarakan KPU. Mantan Capres dan Cawapres nomor urut 1 yang telah mengucapkan selamat atas kemenangan Prabowo Gibran itu juga menunjukkan konsistensi dan kejantanannya dengan menemui Prabowo Gibran dan mengucapkan selamat secara langsung. Meskipun menurut Prabowo yang disampaikannya secara berkelakar, senyum Anies Baswedan tampak sangat berat. Senyum berat yang juga pernah dialami Prabowo pada acara penetapan hasil Pilpres 2014 dan 2019. Apa yang dilakukan Anies dan Muhaimin dengan menghadiri acara penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih di KPU, walau bagaimanapun bisa dinilai sebagai sikap politisi yang pada akhirnya lebih mengedepankan pikiran ketimbang perasaan. Dan itu lagi-lagi merupakan bagian dari strategi dan taktik dalam berpolitik. Namun berbeda dengan para elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, mereka tetap mengedepankan emosi dalam menyikapi kekalahannya. Selain meminta KPU menunda penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih lantaran mereka melanjutkan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN, PDIP pun merespon pertanyaan wartawan dengan emosi terkait keanggotaan Jokowi dan Gibran di partai politik yang dipimpin Megawati Soekarno Putri itu. Hal ini ditunjukkan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, yang tak lagi mengakui Jokowi dan Gibran sebagai kader PDIP karena sudah berada di seberang. Pernyataan ini disampaikan Komarudin dengan nada kesal karena pertanyaan wartawan dinilainya selalu berulang-ulang. Kader, Pak. Statusnya sebagai kader. Siapa? Gibran, Mas Gibran. Gibran itu bukan kader partai lagi. Saya sudah bilang sejak diambil putusan itu diulang-ulang bagaimana. Termasuk yang Pak Jokowi, karena tadi kan sempat dibilang yang soal cawe-cawe presiden itu sempat ditegaskan lagi di dissenting opinion. Berarti ini sudah menyelenceng dari partai gitu ya? Orang sudah di sebelah sana bagaimana mau bilang bagian masih dari PD Perjuangan kok, yang benar saja kita benar. Pernyataan Komarudin ditanggapi Jokowi dengan senyuman dan Gibran mengatakan tidak masalah jika dirinya dipecat sebagai kader PDIP. Bagi Jokowi dan Gibran, hal itu mungkin bisa dianggap sebagai berkah, karena keduanya bisa dengan leluasa berlabuh ke partai politik manapun. Sementara PDIP sebagai parpol besar, bahkan terbesar dalam perolehan suara dari pemilu ke pemilu, termasuk pemilu 2024, ternyata tidak pernah menunjukkan kedewasaannya dalam berpolitik. Partai politik yang tergolong paling tua ini, jika dibandingkan dengan Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Demokrat, PKS dan PKB yang usianya jauh lebih muda, selalu mengedepankan emosi ketimbang pikiran. Kecenderungan ini memang dicontohkan oleh ketua umumnya, Megawati Soekarno Putri, yang selalu mengedepankan emosi dalam berpolitik. Padahal, Megawati adalah politisi paling senior di Indonesia saat ini. Namun keinginannya untuk berkuasa tampaknya telah mengalahkan akal sehatnya. Megawati tidak pernah siap untuk kalah. Tetapi lihatlah apa yang dialami PKB saat ini. Pengakuan Muhaimin Iskandar yang dengan tegas menerima kekalahannya atas kemenangan Prabowo Gibran usai putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat, kini membuahkan hasil. Presiden terpilih Prabowo Subianto langsung menyambangi kantor PKB dan diterima oleh Muhaimin Iskandar sebagai penghormatan atas kehadiran Muhaimin di acara penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran yang diselenggarakan di kantor KPU.
Ini merupakan kode yang sangat keras bahwa PKB akan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Prabowo yang memang bertekad merangkul semua kekuatan politik, kali ini merangkul PKB seperti rangkulan yang dilakukan kepada Partai Nasdem. Rangkulan Prabowo dibalas dengan rangkulan pula oleh Muhaimin, dalam arti harfiah maupun sinyal politik. Bersatunya semua elit politik merupakan keinginan kuat Presiden terpilih Prabowo Subianto. Karena seperti yang disampaikannya di KPU, semua elemen bangsa harus bersatu sekarang ini untuk bersama-sama menghadapi situasi geopolitik yang sedang memanas dan bersama-sama pula berjuang untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia serta mensejahterakan rakyat. Prabowo Gibran, Man of Our Time.